Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, 15 hari yang lalu materi kita tentang arah kiblat menggunakan sinar matahari setiap hari. Dan hari Senin tanggal 27 Bimas Islam Kementerian Agama menggaungkan hari sejuta kiblat. Itu luar biasa. Kita di kampus juga menyambut itu, dihadiri juga dari Kemenag dan langsung dipraktekkan. Untuk kita di sini malah lebih dulu tidak hanya tanggal 27, tapi bisa setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengamalkan lembaran itu untuk 1 bulan, itu bisa dilihat bahwa bisa setiap hari sesudah jadwal salat isya ada bayang kiblat. Jadi setiap hari. Kalau misalnya masih ada juga yang belum, untuk hari ini tanggal 29 ya, tanggal 29 bayang kiblat hari Rabu kelima, bayang kiblat pukul 16:22:53. Jadi boleh digenapkan saja pukul 4 sore lewat 23 menit, berarti sudah mendekati 4:30, panjang bayang-bayang. Jadi matahari cukup rendah. Kalau hari panas disinari tonggak lurus atau konsep pintu garis, itu yang kita dudukkan 15 hari yang lalu. Ini kalender 2024. Ini saya sudah lihat, kiranya bila ada satu pagi ini menerangkan tentang Idul Adha. Tanggal berapa kita Idul Adha? Kalau di kalender ini hari Senin tanggal 17 Mei. Sementara di kalender Arab Saudi hari Ahad tanggal 16 Juni. Jadi duluan Arab Saudi 1 hari. Apakah itu tetap di kalendernya Arab Saudi? Kalau saya lihat agenda manasik haji yang disusun oleh Kementerian Agama memang sesuai dengan kalender Arab Saudi. Jadi tanggal 1-nya Zulhijjah Arab Saudi duluan 1 hari ketimbang kita Indonesia. Kok bisa begitu? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingat, katakanlah sekian tahun yang lalu awak alun puasa gitu. Tahu-tahu di Masjidil Haram di Madinah lah puasa orang, lah tarawihnya semalam atau puasa hari ini. Kok bisa? Sementara kita di Indonesia secara nasional belum. Ada juga kita masih berpuasa Ramadan, tahu-tahu Arab Saudi sudah beridul fitri. Berarti duluan Idul Fitrinya ketimbang Indonesia. Nah, ini pula yang terjadi besok. Kalau menurut kalender 10 Zulhijjahnya Arab Saudi itu hari Ahad tanggal 16 Juni. Sementara 10 Zulhijjah kita di Indonesia hari Senin tanggal 17 Juni.
Mengapa bisa seperti itu? Padahal hitungannya sudah jelas, benar. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan Sabit. Maka katakanlah itu penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Jadi hilal itu bulan baru. Mengapa orang Arab mempertanyakan tentang hilal? Karena hilal itu malam pertama dia kecil, rendah, malam kedua lebih tinggi, lebih besar, terus sampai malam purnama. Matahari terbenam, purnama muncul. Terus hari ke-15 lebih lambat terbitnya. Ke-17, ke-18, kalau sekarang sudah keberapa Zulkaidah? Kita lihat dulu. Zulkaidah bulan Mei tanggal 29 sudah hari ke-21. Nah, jadi sekarang bulan Zulkaidah umurnya 21. Terbitnya tidak senja lagi, tapi sudah larut malam. Sekiranya hari cerah sebenarnya bisa kita lihat. Nanti tambah kecil juga. Terakhir malam ke-28 bisa kita lihat hilal akhir Sabit. Jadi hilal itu atau perjalanan bulan, penampakannya disebut juga fase bulan, itu sebagai penunjuk waktu bagi manusia. Nah, kalau Profesor Quresyihab menganalogikan begini, bulan Sabit awal ibarat bayi baru lahir, kecil, ringan. Nanti bulan naik juga tambah besar, ibarat pertumbuhan manusia dari bayi jadi kanak-kanak, anak-anak, terus remaja. Dengan segala kelucuannya, gagahnya, sampai puncaknya ya seusia SMA, kuliah, pengantin baru, itu ibarat purnama. Badan saling panuh, pikiran saling cerdas, tampilan sedang ya prima lah, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti kalau sudah umur 30 itu tidak purnama lagi, 31, 32 sampai 40, ibarat bulan sudah mulai menyusut. Kalau misalnya umur sudah 50, 60 itu ibarat bulan Sabit akhir. Apalagi 70, 80 dan seterusnya bulan Sabit akhir. Kalau anak-anak ibarat bulan Sabit awal masa pertumbuhan. Kalau sudah usia ya pensiunan, ya usia kakek nenek, itu ibarat bulan Sabit akhir. Misalnya ayah berdiri dengan anaknya kelas 3 SMA. Kalau seperti itu agak banyak, anak lebih tinggi badannya ketimbang ayah, agak sedikit. Mungkin bedanya nggak berapa. Kenapa? Badannya sedang penuh. Sementara kalau ayah anaknya sudah SMA, ayah biasanya sudah 40 lebih kurang, sudah ada penyusutan. Sehingga kalau ayah melihat anak agak mendongak sekali, anaknya lebih tinggi. Begitu juga anak gadis dengan mamanya itu lebih tinggi. Jadi anak tadi ibarat bulan purnama, ayahnya ibarat bulan sudah mulai menyusut. Apalagi kalau cucu dengan nenek, cucu baru kelas 1 SD, nenek sudah 70-an. Sama-sama bulan Sabit, yang satu Sabit masa pertumbuhan, yang kedua Sabit penyusutan. Jadi bulan itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja, ibarat perkembangan umur kita. Lalu yang umur 60
bulan sebulan keberapa. Ini sekedar pendekatan, itu boleh Pak Resiham. Tapi lebih dari itu adalah perhitungan bulan menentukan jadwal ibadah, termasuk ibadah haji. Nah, perhitungan itu pasti. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Jadi matahari itu bersinar dipahami panas, silau mata kalau dilihat akan bisa rusak kalau menatap matahari, lebih-lebih waktu gerhana. Menurut dokter mata ya, kandungan racunnya waktu gerhana itu sangat tinggi, baik gerhana sebagian, gerhana cincin, atau juga gerhana total. Kalaupun dilihat juga harus pakai filter. Nah, jadi matahari itu bersinar, bisa hitam kulit kalau lama-lama di bawah sinar matahari. Dan bulan bercahaya. Nah, bulan bercahaya, mata kita tidak pedih, tidak keringatan, tidak silau. Semuanya beredar pada garis edarnya, baik matahari maupun bulan pada garis edarnya, tidak pernah menyimpang. Itu dijamin sampai akhir zaman. Semuanya beredar pada garis edarnya, atau disebut juga pada orbitnya. Ya, kalau kereta api pada relnya. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Nah, jadi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 12 Januari 2024 telah memaklumatkan atau memfatwakan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah sudah diumumkan pada Januari yang lalu. Pengumuman itu atau fatwa tersebut tidak dicabut, artinya berlaku sampai sekarang. Maka 10 Zulhijjah itu dalam ketetapannya adalah hari Senin tanggal 17 Juni. Nah, kenapa? Bagaimana dengan Arab Saudi? Di kalender ini bisa terjawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya kalender Masjid Taqwa Muhammadiyah itu bisa dilihat. Di sini juga bisa. Ini kalender ini saya tinggalkan di sini. Boleh ya, nanti digantung di mana, boleh difoto. Apa yang menyebabkan kita itu 10 Zulhijjahnya hari Ahad, hari Senin. Saya baca di sini, ini lokasi melihat bulan. Jadi namanya melihat bulan dengan perhitungan. Namanya Ru'yatul Ilmi. Kalau pemerintah belum mengumumkan satu Zulhijjah itu kapan, karena harus sidang dulu, namanya sidang isbat, baik untuk 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah. Kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan, ini bahasanya. Ijtima awal Zulhijjah jatuh pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 19.40 menit 8 detik. Berarti sudah setengah 8 malam ijtima terjadinya. Ijtima itu bahasa lainnya serah terima bulan lama dengan bulan baru. Nanti bisa kita khusus tentang itu. Saat matahari terbenam di Padang waktu maghrib, hilal masih berada di bawah ufuk setinggi ya, jadi bawah ufuk. Nah, dengan demikian tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu 8 Juni. Jadi waktu Zulhijjah, Zulkaidah ini berakhir, dia mau berakhir, mau terbenam, betul-betul maghrib sudah masuk, bulan ternyata dia duluan terbenam, maka disebut hilal tidak wujud. Itu di Papua.
1 jam lagi masuk bulan maghrib di Sulawesi, Indonesia Tengah. Kalau IKN masih Indonesia Tengah juga ya, kalau rencananya IKN. Ternyata hilal di bawah ufuk, disebut hilal belum tampak. 1 jam lagi masuk maghrib Indonesia bagian barat, Bengkulu, Padang, Aceh terakhir kalau Indonesia bagian barat. Ternyata hilal di bawah ufuk. Nah, penyelesaiannya, kalau hilal di bawah ufuk disebut tidak tampak bulan itu. Kalau tidak tampak bagaimana? Digenapkan menjadi 30. Itu juga Ramadan, Syawal dan semua bulan itu berlaku. Nah, jadi kalau digenapkan 30, malam itu disebut malam ke-30, besoknya tanggal 30. Bagaimana bagaimana di Arab Saudi? 4 jam lagi masuk maghrib di Jeddah. Artinya kalau di pantai Jeddah matahari terbenam. Ternyata hilal di atas ufuk, bulan muncul. Kalau bulan sudah di atas ufuk disebut sudah wujud. Maka malam itu disebut malam pertama. Besoknya tanggal 1. Sedangkan kita malam 30 karena di bawah ufuk. Besoknya tanggal 30 Zulkaidah. Sedangkan Arab Saudi umur Zulkaidah hanya 29. Karena 4 jam lagi maghrib di sana, hilal di atas ufuk, bulan sudah tampak. Nah, ini yang menyebabkan mengapa Arab Saudi itu kok duluan bulan tanggal 1-nya. Kalau duluan tanggal 1 itu dulu tanggal 10-nya. Yang menjadi jawabannya adalah waktu maghrib setempat di akhir bulan itu bagaimana? Kalau hilalnya di bawah ufuk berarti digenapkan 30 hari. Tapi 4 jam lagi maghrib di Arab Saudi ternyata hilal dan di bawah ufuk, malah sudah di atas ufuk. Duluanlah dia tanggal 1. Nah, jadi Arab Saudi itu tanggal 1-nya adalah hari Jumat, tanggal 7 Juni. Sedangkan kita Jumat 7 Juni itu adalah 30 Zulkaidah ini. Lalu tanggal 1 Zulkaidah kita tanggal 8. Nah, jadi bisa hitung selanjutnya. Tanggal 9-nya Zulhijjah orang Arab adalah hari Sabtu tanggal 15. Jadi kalau tidak ada perubahan dari pemerintah Arab Saudi, jadwal wukuf itu adalah hari Sabtu tanggal 15 Juni. Sementara kita di Indonesia baru tanggal 8 Zulhijjah. Nah, jikanya ini tetap Arab Saudi wukufnya adalah hari Sabtu tanggal 15, jadi kita bersabar menunggu pengumuman karena Arab Saudi juga melihat bulan. Pemerintahnya akan mengumumkan di akhir Zulkaidah apakah hilal di bawah ufuk atau di atas ufuk. Di Arab Saudi itu mudah melihat hilal, termasuk di Madinah. Makanya Nabi betul-betul melihat hilal, ru'yatul aini dengan mata. Karena di sana itu baik Mekah maupun Madinah bukan daerah tropis tapi subtropis, mudah melihat hilal. Jadi begitu matahari terbenam mudah nampak bulan. Kalau kita di Indonesia banyak awan yang menutup. Kadang-kadang awan tingginya sampai 2 meter. Hilal dan kalicah lihat itu sangat rendah, halus. Jadi secanggih apapun teleskop, hilal tidak pernah tampak. Paling tidak saya sudah 20 tahun lebih melihat hilal, belum pernah tampak. Ada lagi senior dari Pengadilan Agama sudah 30 tahun katanya melihat hilal dengan teleskop, tidak pernah tampak. Kenapa di Indonesia susah melihat hilal malam pertama? Karena daerah tropis banyak awan yang menutup. Itu belum bisa mencari bulan. Saya lihat malam kedua tinggi dan besar. Artinya kalau kita di Indonesia untuk awal bulan itu kalau harus tampak juonee bulan, saya lihat malam kedua baru tampak. Ya akibatnya tentu terlambat terus. Logikanya seperti itu.
Tapi kalau tampak dalam perhitungan, ya. Nah, jadi waktu zaman Nabi itu mudah melihat bulan. Sampai sekarang untuk wilayah Arab mudah melihat hilal itu. Kalau sekiranya pemerintah tidak berhasil melihat hilal, boleh jadi sama Idul Adha-nya dengan kita. Tapi kalau berhasil, tetap duluan. Kalau kalendernya menyebut itu sudah duluan 1 hari. Cuma pagi ini saya ingin katakan, mengapa Arab Saudi bisa duluan tanggal 1-nya? Itu tadi, waktu akhir bulan, matahari terbenam waktu setempat, hilalnya di atas ufuk atau di bawah ufuk. Nah, situ jawabannya. Nah, sekiranya tetap Arab Saudi wukufnya hari Sabtu tanggal 15, sementara kita baru tanggal 8 Zulhijjah. Bagaimana penyelesaian puasa? Mungkin ini bisa didiskusikan. Ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, majelis tarjih membahas puasa tanggal 9 Zulhijjah itu sesungguhnya bukan puasa karena orang wukuf di Arafah. Sebab orang dalam pikiran banyak, ya umat manusia, puasa Arafah lalu dipahami puasa karena orang sedang wukuf di Arafah. Jawabnya tidak. Puasa itu karena tanggal 9 Zulhijjah, bukan karena orang sedang wukuf. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Supaya nanti jangan ragu, hari Sabtu orang lah wukuf tuh puasa lo siko, orang wukuf di Arafah sama terus tanggal 9 baru. Nah, ya sekali lagi Bapak Ibu doakan saya, jadi seraku juga kalau keseleo lain nanti dipikir tuh lain kalau nanti baca. Nah, mudah-mudahan bisa dengan doa Bapak Ibu. Nabi sudah terbiasa puasa setiap tanggal 9 Zulhijjah. Sebelum Nabi menunaikan ibadah haji. Haji Nabi itu kan pertama dan terakhir, disebut haji wada. Jadi sudah terbiasa setiap tanggal 9 Nabi berpuasa, maksudnya 9 Zulhijjah. Orang-orang dekat, para sahabat, apalagi keluarga, itu sangat paham tanggal 9 Nabi berpuasa. Nah, sekarang posisi berada di Arafah, sedang wukuf tanggal 9 Zulhijjah waktu itu. Bertanya-tanyalah keluarga dekat, Nabi hari ini puasa atau enggak? Ada tuh dari Nabi puasa atau enggak gini kok? Itu itu. Ada yang dilakukan secara halus. Diantarkan susu yang siap disantap. Lalu Nabi minum susu tersebut. Terjawablah sudah, kalau sedang wukuf tidak berpuasa. Itu ya. Jadi Nabi sudah terbiasa puasa setiap tanggal 9. Tidak ada hubungannya dengan wukuf. Oke. Yang kedua, cara berpikirnya bahwa puasa bukan karena orang sedang wukuf, tapi karena tanggal 9. Orang wukuf di Arafah jam barang mulai kan menjelang tengah hari siap-siap. Begitu matahari sudah mulai tergelincir sedikit waktu zuhur masuk, disitulah agenda wukuf dimulai. Berarti jam 2 lihat lah. Ada khutbah, ada salat jamak kasar, sudah itu full zikir, doa sampai jelang matahari terbenam. Jadi puncak haji itu setengah hari waktu wukuf, wajib tidak bisa diwakilkan. Kalau ada badan diri yang sedang dirawat di rumah sakit, itu tetap dibawa dengan mobil perawatan. Walaupun agak 5 menit di Arafah sudah tuh dibawa kembali. Begitu pentingnya hadirkan diri di padang Arafah. Nah, jadi kapan wukuf itu dimulai? Pukul 12 waktu Arab. Awak di padang lah pukul barat, lah pukul ampe sore. Kalau puasa karena orang wukuf di Arafah, adakah puasa dimulai pukul 4 sore? Sementara kita kan sudah puasa dari subuh tadi, bukan pukul ampe sore.
kalau puasa disebabkan orang wukuf di Arafah. Saudara kita Indonesia Tengah lah jam 5 sore dinya. Papua lah jam 6 sore lah kabar 6 atau hari ini orang baru wukuf. Bagaimana dia puasa? Kalau disebut puasa itu karena sedang wukuf di Arafah. Jadi puasa itu karena tanggal 8. Nah, jadi karena tanggal 8 kita untuk Indonesia adalah hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 15. Janganlah puasa waktu itu. Yang mengambil puasa faedah yang disebut puasa Arafah. Tapi berpuasa hari Ahad tanggal 16. Tubaan orang sedang salat rayu di sini. Iyo, karena di situ tuh tanggal 10, di awal baru tanggal 9. Jadi berpuasalah hari Ahad tanggal 16 itu. Besoknya kita beridul adha. Jadi tidak boleh lo maloncir. Pokoknya puasa sedang orang wukuf di Arafah. Kalau di Indonesia salatnya hari Senin mulai. Nah, tidak bisa seperti itu. Ini yang penyelesaian dari majelis takji. Tapi kalau misalnya ada pendapat lain, tentu kita saling menghormati. Nah, itu yang saya coba tangkap tentang masalah fenomena kondisi tahun ini, bagaimana penanggalan itu berbeda. Jadi kita di Indonesia diduga kuat Raya Haji sama, Idul Adha Awak sama. Kalau dilihat kalender Kemenak dan kalender yang beredar di tengah masyarakat, kalau kalender Muhammadiyah itu sudah jelas, sudah tegas. Nah, itu sama. Nanti pemerintah akan sidang hari Senin, hari Kamis yang saya lihat lagi. Bila pemerintah akan mengumumkan adalah hari Kamis tanggal 6 Juni. Baru itulah tanggal 29. Nah, pemerintah jadi tim Hisab Uyat akan mencari bulan hari Kamis tanggal 6. Tentu bulan dah tampak karena di bawah ufuk. Kalau dah tampak, pemerintah akan tetap menggenapkan menjadi 30. Diduga kuat Menteri Agama atau juru bicaranya akan mengumumkan 1 Zulhijjah itu hari Sabtu tanggal 8 sama dengan kalender Muhammadiyah. Jadi secara nasional 10 Zulhijjah di Indonesia tak ada perbedaan. Yang akan berbeda dengan Arab Saudi. Bagaimana berbeda? Arab Saudi duluan tanggal 10. Mungkin ini pengantar Bapak Ibu, boleh ada masukan atau pertanyaan.